Salam Bapak Ibu Guru hebat. Saya Luputi Yuda Budiarti dari SD Negeri 6 Taro. Kali ini saya akan membagikan praktik baik mengenai numerasi ada di mana-mana. Pada kurikulum Merdeka, AKM digunakan sebagai asesmen untuk mengukur kemampuan literasi dan juga khususnya numerasi siswa yang dapat kita lihat hasilnya pada rapor pendidikan masing-masing sekolah. Pada rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan hasil bahwa numerasi siswa di SD Negeri 6 Taro belum mengalami perubahan yang signifikan atau masih dalam kondisi menurun. Nah, menurunnya di sini terjadi pada bagian fakta, proses, konsep, dan prosedur. Selain itu juga terlihat mengalami penurunan pada bagian kemampuan menalar yang dilakukan oleh siswa. Hal ini ditengarai oleh rendahnya kemampuan numerasi siswa SD Negeri 6 Taro dalam pola berpikir kritis pada saat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan proses matematis. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Dengan harapan bahwa siswa SD Negeri 6 Taro dapat mengalami peningkatan pada hasil numerasi di kegiatan AKM. Selain itu juga menanamkan dan membudayakan pola pikir numerasi sejak dini pada siswa, mengingat banyaknya kegiatan sehari-hari dalam kehidupan itu yang membutuhkan penalaran matematis. Menguatkan kompetensi numerasi secara otomatis akan membentuk anak didik kita atau para siswa di SD Negeri 6 Taro akan menjadi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, resilient atau memiliki daya juang, bertanggung jawab dan mampu solutif menghadapi masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadikan penting bagi kita seorang pendidik untuk menanamkan kompetensi numerasi sejak dini. Sebagai seorang pendidik, saya berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan kegiatan yang menumbuhkan pola pikir matematis siswa dalam memecahkan masalah yang meningkatkan kemampuan numerasi. Membersamai peningkatan kemampuan numerasi siswa merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder sekolah, yakni kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga orang tua siswa. Tantangan yang dihadapi dalam penguatan kemampuan numerasi siswa ini, saya rasa yang pertama adalah rasa pesimis akan keberhasilan dari kegiatan strategi penguatan ini. Kemudian ada juga rasa takut karena masih banyak anak-anak yang berpikir bahwa numerasi itu adalah matematika. Kegiatan penguatan numerasi ini yang merupakan strategi dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga orang tua bahkan siswa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar kegiatan ini menjadi semakin berdampak dan juga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kemampuan numerasi murid memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Strategi penguatan kompetensi numerasi pada siswa kali ini akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan mengintegrasikan numerasi pada lintas mata pelajaran, kemudian juga mengaplikasikannya pada kegiatan siswa sehari-hari pada saat istirahat ataupun pembelajaran seperti permainan sederhana dengan menggunakan alat ataupun teknologi digital non-digital, dan juga menerapkan beberapa permainan tradisional yang bisa meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Integrasi numerasi lintas mata pelajaran diawali dengan membuat modul ajar menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran IPAS materi elektromagnetik di fase C kelas 5 semester 1. Kemudian menyiapkan media pembelajaran serta merancang desain pembelajaran dengan melakukan role playing, yakni kegiatan jual beli alat dan bahan praktik elektromagnetik. Ini ditujukan untuk menguatkan konsep mata uang, penjumlahan dan pengurangan, serta berbagai konsep aplikatif matematis yang nantinya sering ditemui siswa di kehidupan sehari-hari. Desain pembelajaran ini melatih siswa berpikir kritis dalam menyiapkan nominal uang yang diperlukan untuk menyiapkan bahan praktikum, belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan solutif saat menghadapi permasalahan praktis. Aksi penguatan numerasi selanjutnya yaitu melakukan pengukuran dengan alat ukur digital maupun non-digital. Siswa diajak untuk bekerja sama mengukur tinggi badan temannya menggunakan statur meter yang merupakan alat ukur non-digital atau non-elektronik, serta mengukur berat badan dengan timbangan digital atau alat ukur elektronik. Dalam hal ini, siswa belajar numerasi secara aplikatif terkait tinggi dan berat badan yang di dalamnya dapat diajari mengenai satuan ukuran, selisih, maupun perbandingan berat dan tinggi.
Kegiatan menguatkan numerasi selanjutnya yaitu melalui permainan tradisional dengan memanfaatkan lingkungan dengan bahan alam seperti bermain batu atau permainan lompat tali. Optimalisasi aset lingkungan sekolah mengajarkan kembali permainan klasik yang disukai siswa. Memodifikasi permainan batu ini menjadi main jepit batu dapat menguatkan taktil, sensori, dan motorik tangan untuk kesiapan menulis rapi dan membantu siswa maksimal dalam menjalankan proses belajar. Selain itu, dengan bermain jepit batu, anak-anak bermain numerasi dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, ataupun perbandingan jumlah yang lebih banyak atau yang lebih sedikit. Lompat tali melatih siswa dari awal merangkai karet gelang, menentukan berapa banyak karet gelang yang akan digunakan untuk membuat satu alat lompat tali, memikirkan biaya yang diperlukan untuk membeli karet-karet gelang tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak sengaja akan mengasah kemampuan numerasi siswa. Dari sini kita lihat bahwa permainan tradisional seperti lompat tali juga bisa meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Selain itu, ada permainan engklek yang dapat menguatkan konsep bangun datar, presisi bentuk bangun datar, dan angka, serta melatih kekuatan motorik siswa. Dengan menerapkan strategi penguatan kemampuan numerasi dalam pembelajaran dan juga kegiatan di luar sekolah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga menguatkan daya juang atau resiliensi siswa. Hal ini juga membuat murid menjadi lebih solutif dan juga mampu mengambil keputusan tepat yang bertanggung jawab dalam memecahkan masalah praktis yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saya banyak belajar numerasi dari bermain batu, mengukur tinggi badan, dan juga bermain lompat tali. Numerasi mengasihkan. Strategi penguatan numerasi yang dilakukan oleh Bu Yuda sangat menginspirasi saya supaya saya dapat melakukan praktik yang sama yang akan saya terapkan kepada anak didik saya. Mari kita bergerak, berkolaborasi, dan bersatu bersama sebagai seorang pendidik untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang numerat.